Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 1892040002, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategis di PT Sido Muncul Tbk. Pertama, deskripsi singkat PT Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah perusahaan jamu herbal yang telah berdiri sejak tahun 1951 yang kini merupakan perusahaan herbal bertaraf modern yang selalu berupaya untuk memberikan produk-produk terbaik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya, dengan tetap menggunakan bahan-bahan alamiah yang berkualitas tinggi dan segar. Sido Muncul juga mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi untuk setiap produk yang akan dijual, dan terus menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat. Visi dari PT Sido Muncul. Yang pertama, menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dan misinya yang pertama yaitu meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, mengembangkan riset atau penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami. Ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara tradisional. Keempat, yaitu ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Selanjutnya yaitu sejarah PT Sido Muncul. PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940 yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dan dibantu oleh 3 karyawan. Karena banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis, maka mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis atau serbuk. Seiring dengan pindahnya beliau ke Semarang, maka pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, dengan lokasi di Jalan Melaten, Trenggulun. Dengan produk pertama dan menjadi andalan jamu tolak angin, produk jamu buatan Ibu Rahmat mulai mendapat tempat di hati masyarakat sekitar dan permintaannya pun selalu meningkat. Dalam perkembangannya, pabrik yang telah terletak di Jalan Melaten tersebut ternyata tidak mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang besar akibat permintaan pasar yang terus meningkat. Dan di tahun 1984, pabrik dipindahkan ke lingkungan industri kecil di Jalan Kaligawe, Semarang, dan memulai melakukan modernisasi pabrik. Tujuan organisasi yang diterapkan adalah tujuan organisasi laba, yang berarti suatu organisasi yang salah satunya adalah mendapatkan laba dalam kegiatan atau dalam produksinya. PT Sido Muncul untuk mengejar kesuksesannya berupaya agar produk yang dibuat terus laku di pasaran dengan selalu melakukan inovasi dalam berproduksi dan tetap berkualitas tinggi, sehingga produk yang dijual akan terus mendatangkan keuntungan. Seperti yang saya tampilkan pada PPT mengenai logo. Muncul berupa gambar seorang ibu dengan 1 orang anak adalah gambar dari Nyonya Rahmat Sulistyo dan Bapak Irwan Hidayat. Nyonya Rahmat Sulistyo merupakan pendiri jamu Sido Muncul, sedangkan Irwan Hidayat adalah cucu dari Nyonya Rahmat Sulistyo yang baru
pada saat itu baru berusia 4 tahun. Selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas PT Sido muncul. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi jamu PT Sido muncul ini yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Bahan baku yang datang segera dicek atau quality control setelah terbukti memenuhi standar penerimaan dan penggunaan. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang akan dipakai diambil dari gudang penyimpanan bahan baku kemudian disortasi. Setelah disortasi kemudian bahan baku dicuci, dikeringkan, digiling, baru kemudian dicampur atau mixing. Kedua, hasil produksi. Tipe serbuk, kuku bima ginseng, kuku bima TL, kuku bima plus, dan tipe saset, tolak angin, tipe saset hisap berupa tolak angin permen, tipe botol berupa kuku bima energi. Ketiga yaitu sistem efisiensi yang dilakukan. Dengan menggunakan sistem ini, sistem padat modal dan juga padat karya, Sido muncul cenderung mempunyai pengeluaran yang banyak, terutama beban gaji dan juga perbaikan mesin. Keempat, performance yang didapatkan. Produk yang dihasilkan lebih banyak sehingga dapat menutupi semua pengeluaran serta memperoleh laba yang besar. Dan perusahaan Sido muncul menghasilkan produk higienis dan bermutu baik yang telah dikenal oleh masyarakat sejak tahun 2002. Kelima, sistem efektivitas yang dilakukan. Yang mempunyai pengeluaran yang besar, tetapi hasil produk yang dikeluarkan akan memperoleh laba yang tinggi perharinya, karena produk yang dihasilkan juga sangat berjumlah banyak, melebihi perusahaan jamu lainnya, sehingga keberlangsungan usahanya tidak mengalami kemunduran dan pastinya ikut serta dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Keenam yaitu sistem ekonomis yang dilakukan PT Sido muncul. Laba yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak karena bahan baku yang digunakan berbahan alami sehingga tidak memerlukan modal yang besar. Dengan selalu menggunakan bahan dari alam yang berkualitas tinggi dan juga melakukan proses penanaman kembali, Sido muncul ikut serta dalam membudidayakan konservasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen yang dilakukan PT Sido muncul. Yang pertama yaitu fungsi planning yang berfokus pada obat alam, ekspansi keluar pasar Indonesia, pengembangan brand, produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar dengan memperkuat pasar dalam negeri, meningkatkan kapasitas pabrik. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi organizing yang berupa organisasi laba, karena di setiap produksinya PT Sido muncul berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya minimum untuk keberlangsungan usaha PT Sido muncul. Fungsi ketiga, fungsi actuating. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Sido muncul untuk melakukan transformasi dari perusahaan lokal menjadi nasional dan internasional adalah: 1. PT Sido muncul melakukan scan perubahan lingkungan dengan baik dan menyadari bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan obat-obatan dan suplemen tradisional. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi controlling atau fungsi pengendalian kualitas bahan baku yang dilakukan seperti pemisahan kotoran atau penyortiran, pemotongan guna mempermudah proses penghalusan. Ketiga, pencucian kembali untuk memastikan bahwa
benar-benar bersih. Keempat, dikeringkan menggunakan oven. Kelima, penyortiran bahan kering. Bahan yang berkualitaslah yang dipilih. Kemudian masuk dalam pengamatan tim pengendali mutu guna memastikan sudahkah bahan baku telah memenuhi standar. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal. Yang pertama, profesional. Perusahaan Sido Muncul mempunyai tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, konsultan yang ahli di bidangnya. Perusahaan ini tidak ingin menghasilkan limbah yang dapat merusak alam. Untuk menangani limbah tersebut, dipasang instalasi pengolahan air limbah sehingga air limbah dapat diolah menjadi air yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kedua yaitu people atau karyawan. Dalam meningkatkan produknya, PT Sido Muncul didukung oleh karyawan yang mempunyai keahlian sehingga menjadi perusahaan lebih berkonsentrasi dan inovatif. Ketiga, peran publik atau masyarakat sekitar, yang mengharapkan masyarakat dapat memberikan kritik atau saran untuk mengembangkan produk-produk selanjutnya. Fasilitas berupa laboratorium. Selanjutnya, penghargaan yang diterima Sido Muncul berupa Golden Brand Award untuk produk Kuku Bima tahun 2005, penghargaan merek dagang unggulan Indonesia tahun 2003, Merai Cakram Award untuk kategori pengiklanan terbaik tahun 2002. Selanjutnya yaitu manajer-manajer yang digunakan PT Sido Muncul, yang seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, operasional, personalia, administrasi, peneliti, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu pemasok. PT Sido Muncul mendapatkan bahan baku diperoleh dari pemasok luar atau pengumpul dalam bentuk kering yang berasal dari Wonogiri dan di bagian Jawa Timur lainnya. Perusahaan Sido Muncul ini antara lain PT Air Mancur atau produsen jamu dan kosmetika Air Mancur. Selanjutnya perantara seperti toko obat. Pelanggan perusahaan Sido Muncul telah mempunyai pelanggan dari masyarakat kelas atas, menengah, dan ke bawah, karena biasanya masyarakat lebih memilih produk herbal atau produk alami daripada obat-obatan yang mengandung zat kimia karena pada obat-obatan zat kimia akan menimbulkan efek samping terhadap tubuh. Selanjutnya yaitu publik. Jamu biasanya lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional. Selanjutnya yaitu lingkungan umum PT Sido Muncul. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Ketidakseimbangan pasar terhadap harga bahan baku menyebabkan produksi jamu tidak dapat memproduksi maju mundurnya suatu usaha. Selanjutnya lingkungan alam. Bangkitnya gerakan lingkungan teknologi, lingkungan politik seperti perusahaan Sido Muncul sebagai salah satu pabrik jamu berstandar farmasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi. Lingkungan kultural. Perusahaan Sido Muncul dalam pembuatan produk-produknya menggunakan bahan-bahan alami atau herbal dan mengolahnya dengan tradisional. Selanjutnya yaitu bagian manajemen dan aktivitasnya. Analisis strategi pemasaran PT Sido Muncul. Penjualan produk PT Sido Muncul diprediksikan selama tahun ini meningkat sekitar 25% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan nilainya akan naik 35% terkait dengan kenaikan harga sejumlah produk.
Pemasaran yang dilakukan atau marketing mix dilakukan melalui penyaluran ke agen-agen PT Sido Muncul yang memiliki 4 konsep pemasaran yaitu product, promotion, fresh, and place. Di PT Sido Muncul apabila ada produk yang tidak terjual di gudang sementara sudah mendekati masa expire data atau sudah kadaluarsa, maka perusahaan akan segera menukarkan kembali ke kantor pusat dengan produk baru yang sejenis dalam jumlah yang sama. Alternatif selanjutnya yaitu alternatif strategi pemasaran PT Sido Muncul. Hendaknya menggunakan strike untuk mengatasi treatment sehingga PT Sido Muncul melakukan diversifikasi produk. Hal ini selaras dengan strategi yang telah digunakan PT Sido Muncul saat ini, yaitu dengan cara memproduksi berbagai produk di antaranya. Selanjutnya yaitu penerapan STP dalam PT Sido Muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi marketing, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan modern berpendidikan tinggi, kelas sosial menengah ke atas, dan gaya hidup yang tinggi. Kedua, targeting. Target pasar model artis, kalangan akademis, mahasiswa, orang yang memiliki prestasi di bidangnya, pengusaha ataupun karyawan kantor. Ketiga, positioning, yang memposisikan produk yang simple dan praktis di mana konsumennya adalah orang yang menyukai jamu bukan karena rasa dan ritualnya, tetapi karena manfaatnya. Analisis SWOT PT Sido Muncul yang pertama yaitu strike atau kekuatan. Di antaranya keahlian dalam inovasi produk, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, brand yang sudah terkenal, sumber daya manusia yang handal. Kedua, weakness atau kelemahan. Terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Kedua, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Ketiga, opportunity atau kesempatan. Dengan melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan join dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Keempat, teknologi treatment atau ancaman. Yang pertama, pesaing. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi karena kini selera masyarakat banyak yang beralih kepada obat-obat tradisional, menyebabkan permintaan akan produk-produk herbal terus meningkat. Tidak fokus terhadap satu jenis produk, krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu penerapan 4P dalam PT Sido Muncul. Yang pertama yaitu produk. Sido Muncul memproduksi berbagai macam produk yang beredar di pasaran, di antaranya jamu instan, food supplement, dan lain-lain. Kedua, fresh atau harga. Harga produk-produk Sido Muncul sangat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga, flash atau tempat. Tempat produksi produk Sido Muncul berada di pabrik Sido Muncul yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klaten, Semarang. Distribusi produk-produk Sido Muncul terjangkau di seluruh Indonesia, di perkotaan maupun di pedesaan. Keempat, yaitu promotion atau promosi. Sido Muncul melakukan promosi dengan melakukan
Yang pertama, publikasi lewat audio, lewat visual, lewat audio visual. Kedua, yaitu promosi penjualan dengan memberikan diskon. Ketiga, bantuan sosial. Keempat, seminar kesehatan. Kelima, sponsor dari berbagai macam acara di televisi. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai perencanaan strategi PT Sido Muncul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.